Bab 12. Pengertian. Benih menghasilkan buah, bukan tanah. Firman Tuhanlah yang menghasilkan buah. Ini adalah salah satu kebenaran pertama yang Allah ajarkan kepada saya dari perumpamaan penabur yang menaburkan benih. Tetapi tanah memiliki peranan juga. Tanah mengizinkan benih itu untuk menghasilkan buah yang maksimal, atau itu bisa juga menghalangi, menghimpit, dan menghentikan kerja firman Allah. Namun bukan tanah itu sendiri yang menghasilkan buah, benihlah yang menghasilkan buah. Tanah. Kita adalah tanahnya. Hati kita adalah tempat di mana kita mengizinkan firman Allah untuk memerintah sepenuhnya, atau kita bisa membiarkan firman Allah terhimpit oleh hal-hal dari dunia ini, kekayaan yang menipu dan hawa nafsu untuk hal lain. Hati kita bisa menjadi keras terhadap firman Allah dan tidak memberikan sebuah tempat bagi benihnya untuk bertunas. Hati kita bisa mempengaruhi pertumbuhan, tapi benihlah firman Allah yang menghasilkan buah. Saya hanyalah tanahnya. Kejadian 2 ayat 7. Saya hanyalah tanah, sebuah tempat bagi benih untuk bertunas. Saya menyediakan kehangatan dan nutrisi, tapi firman Tuhanlah yang menghasilkan buah. Saya mungkin tidak memiliki semua hal alamiah yang dikejar-kejar banyak orang, pendidikan, bakat, kepribadian, atau rupa yang tampan atau cantik, tapi firman Tuhanlah yang akan mengubah hidup saya dan hidup banyak orang lainnya melalui pelayanan saya. Allah telah menyingkapkan kebenaran ini kepada saya melalui perumpamaan ini, dan kebenaran itu terus memiliki dampak dalam diri saya sehingga saat ini. Itulah mengapa program radio dan televisi saya dibuat sebagaimana adanya itu. Kami hadir dengan gurauan 10 atau 20 detik di awal acara di mana saya memperkenalkan topik untuk hari itu. Kemudian kami akan menyediakan waktu 10 detik di mana saya dan istri saya bersiap-siap sementara si pembawa acara mengatakan, "Selamat datang di The Gospel Truth." Dan dalam waktu 30 detik Anda akan mendapatkan firman Allah. Saya menyampaikan firman Allah, mengutip ayat-ayat dan mengajarkan apa yang dikatakan firman Allah. Saya telah melakukan pendekatan demikian karena Allah telah memberikan kepada saya pewahyuan bahwa bukan siapa saya, tampang saya, atau hal-hal lain yang akan memberikan pengaruh bagi dunia bagi dia, tapi firman Tuhanlah yang mengubahkan hidup banyak orang. Dalam surat bulanan saya, artikel pengajaran saya, dan buku-buku saya formatnya sama. Segala sesuatu yang saya keluarkan penuh dengan firman Allah. Jika Anda menusuk saya, maka yang keluar adalah firman Allah. Segala sesuatu dalam hidup saya dipusatkan pada firman Allah, dan firman itu menghasilkan buah. Itu adalah sikap yang diajarkan oleh perumpamaan itu. Firman Allah harus ditanam dalam hati Anda agar Anda berbuah. Jika Anda mau mengikuti instruksi dari perumpamaan ini, maka Anda akan menemukan bahwa perubahan itu normal dan alamiah, seperti sebuah benih yang ditanam dan bertumbuh. Jika Anda mau mengambil firman Allah dan merenungkannya siang dan malam, firman itu akan mengubahkan Anda. Firman Allah akan mengubahkan hidup Anda. Hati. 4 jenis tanah yang berbeda di mana benih ditanamkan sesuai dengan 4 jenis hati manusia. Firman Allah harus ditanamkan dalam hati Anda. Tanah melambangkan hati Anda, dan dari keempat jenis tanah ini hanya satu yang benar-benar mulai menghasilkan buah. Bisa diperkirakan bahwa dalam kebanyakan gereja hanya sekitar 25% dari orang-orang yang memberi dan melayani, yang membuat gereja itu bergerak. 3/4-nya hanyalah orang-orang yang datang, menonton, dan ambil bagian dalam pelayanan yang diberikan, tapi mereka bukanlah pemain yang sesungguhnya dalam kerajaan Allah. Hal ini sesuai dengan yang diajarkan oleh perumpamaan ini. Hanya satu dari keempat jenis orang yang menanam firman Allah dalam hati mereka yang benar-benar mulai menghasilkan buah. Saya telah mengamati hal yang sama terjadi dalam sekolah Alkitab kami. Hanya sekitar 25% orang yang benar-benar membawa firman Allah masuk ke dalam hati mereka dan kemudian keluar dan mengubahkan dunia di mana mereka berada. Sekarang lebih banyak
orang lagi yang lulus dan pergi keluar dan mempengaruhi dunia dalam beberapa hal, tapi hanya 1 dari 4 jenis orang yang memiliki pengalaman dan pengajaran yang diterima di Charis Bible College yang mengubah hidup mereka dan kemudian pergi keluar dan mengubahkan kehidupan orang lain melalui firman Allah juga. Saya berani mengatakan bahwa ini sama saja dengan berbagai organisasi lainnya. Hanya sekitar 25% orang yang benar-benar membawa beban dan menjalankan pekerjaannya. Meskipun hanya 25% dari benih yang ditanamkan benar-benar bisa menghasilkan buah, bukan benih yang menjadi masalahnya. Tidak bisa rusak. Firman Allah adalah benih yang tidak bisa rusak. 1 Petrus 1 ayat 23 King James Version. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang dapat rusak, tapi dari benih yang tidak dapat rusak oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jika Anda menanam benih di tanah, terkadang Anda hanya mendapatkan benih yang buruk. Benih itu telah cacat atau busuk. Dengan kata lain, benih itu telah kehilangan kehidupannya. Dalam dunia nyata sangat mungkin untuk mendapatkan benih, menanamnya dan tidak mendapatkan tuaian yang diinginkan karena benihnya tidak baik. Namun dalam alam rohani, firman Allah adalah benihnya dan itu benih yang tidak bisa rusak. Firman Allah akan bekerja dengan cara yang sama pada semua orang. Benih dalam perumpamaan sama semua. Tanahlah yang berbeda. Nah, itu adalah fakta yang sangat penting. Terkadang saya akan mendengar orang-orang mengatakan, saya sudah mengambil firman Allah dan merenungkannya. Saya mengakui firman Allah, tapi itu ternyata tidak berhasil bagi saya. Mereka sedang mengatakan bahwa benih itu rusak, benih itu tidak bekerja atau tidak berhasil bagi setiap orang. Perumpamaan ini mengajarkan yang sebaliknya. Firman Allah adalah benih yang tidak bisa rusak. Bukan firman Allah yang gagal, orang-oranglah yang gagal untuk mengerjakannya. Hati orang-oranglah yang tidak mengizinkan firman Allah untuk bertunas dan mengeluarkan potensi maksimalnya. Saat kita terus mempelajari perumpamaan ini, Anda akan melihat berapa hal yang bisa menghalangi firman Allah bekerja dalam hidup Anda. Tapi sekarang ini Anda perlu mengambil kebenaran ini, membangunnya dalam hati Anda dan jangan pernah menyimpang darinya. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Jangan pernah mempertanyakannya. Ini hanyalah fakta yang sesungguhnya. Firman Allah itu tidak bisa rusak. Firman Allah selalu berhasil. Firman Allah tidak pernah gagal. Kitalah yang bisa gagal memahami dan menerapkannya. Kita bisa gagal dalam mengambil tindakan yang sesuai dengan yang dikatakannya. Tapi firman Allah tidak pernah gagal. Segera. Sebagai seorang pemuda Kristen yang baru saja mulai, kebenaran ini menjadi hidup dalam hati saya dan menyulut iman saya. Saat saya merenungkan perumpamaan ini, saya melihat dan percaya dengan segenap hati saya bahwa firman Allah akan mengubahkan hidup saya. Yang perlu saya lakukan hanyalah mengambil firman Allah dan merenungkannya, dan firman itu akan melakukan selebihnya. Karena saya percaya bahwa firman Allah adalah benih yang tidak bisa rusak. Melalui ini semua, hidup saya telah berubah total. Dalam keuangan, saya adalah orang yang benar-benar berbeda dari yang dulu. Saya berjalan dalam kesehatan tubuh fisik saya dan saya telah melihat orang lain disembuhkan karena firman Allah yang saya renungkan. Dalam hal emosi, saya adalah orang yang berbeda karena firman Allah. Firman mengubahkan hubungan saya dengan orang banyak. Saya menemukan bahwa semua yang telah Allah lakukan dalam hidup saya ada pada firman-Nya. Itu sangat berkuasa dan inilah yang diajarkan oleh perumpamaan ini. Allah menjelaskan jenis tanah yang pertama dalam Markus 4 ayat 15 yang mengatakan, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Begitu firman Allah ditanam pada jenis tanah ini, iblis segera datang untuk mencuri benih yang ditanam dalam hati Anda. Ketika berapa orang mendengar bahwa firman Allah adalah sebuah benih dan bahwa jika mereka mau mengambil firman Allah itu dan menanamnya dalam hati mereka sehingga mereka akan melihat hasil yang ajaib, mereka berpikir inilah jawabannya.
Yang perlu saya lakukan hanyalah mengambil firman Allah dan semua masalah saya akan selesai. Tidak demikian, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa begitu Anda mengambil firman Allah, berkomitmen dan mulai merenungkannya dan mengenal firman Allah itu untuk Anda sendiri, maka semua masalah Anda baru saja dimulai. Anda mungkin tidak suka dengan apa yang saya katakan, tapi itu benar adanya. Setan tidak benar-benar menentang Anda secara pribadi. Dia tahu bahwa jika Anda sendiri, Anda bukanlah apa-apa. Anda tidak akan menjadi sebuah ancaman bagi dia atau bagi orang lain. Tidak peduli Anda pikir siapa diri Anda atau apa yang Anda miliki, di luar Tuhan dan firman-Nya, Anda tidak akan pernah benar-benar mengubah dunia ini dan memiliki dampak yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Tapi jika firman Allah mulai berakar dalam diri Anda dan bertumbuh dan menghasilkan, maka iblis akan datang untuk menentang firman Allah dengan segera dan mencoba mencurinya dari hati Anda. Bukan tanpa pergumulan, Anda mungkin tergoda untuk berkata, "Ya, jika itu benar, maka saya tidak akan mau masuk ke dalam firman Allah. Saya tidak mau menjadi target setan." Saya tidak sedang mengatakan bahwa Anda akan kalah. Anda akan menang, tapi bukannya tanpa pergumulan. Begitu Anda membuat komitmen untuk tetap berdiri di atas firman Allah, ketika Anda memutuskan bahwa firman Allah akan menjadi nomor satu dalam hidup Anda, jangan tertipu dengan berpikir bahwa semua masalah Anda akan selesai. Mereka baru saja mulai. Namun jika Anda terus berdiri di atas firman Allah dan tidak menyerah, Anda akan menang, Anda akan menjadi pemenang, tapi bukan tanpa perjuangan. 1 Timotius 6 ayat 12, Ibrani 10 ayat 32. Matius 13 ayat 18-19 mengatakan, "Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan." Matius mengatakan ini sedikit berbeda dengan Markus. Pinggir jalan mengacu pada sebuah tempat di mana banyak orang berjalan. Dengan kata lain, tanah itu telah diinjak-injak. Firman itu tidak masuk ke dalam tanah, bertunas dan berakar, melainkan hanya tergeletak di permukaan tanah saja, sama seperti seekor burung akan datang dan memakan benih yang tertabur di atas tanah yang terinjak-injak itu. Demikian juga setan akan dengan datang segera mencuri firman Allah dari orang-orang yang tidak menanam firman Allah dalam hati diri mereka. Jika firman itu tidak masuk dan bertanam dalam hati seseorang, maka setan akan datang dengan segera dan mencuri firman itu dari mereka. Dari keempat jenis manusia yang Allah jelaskan dalam perumpamaan penabur, ini adalah satu-satunya kelompok di mana setan memiliki akses penuh kepada mereka. Setan bisa mencuri firman begitu saja dari orang jenis pertama ini. Perhatikan apa yang diungkapkan ayat 19. "Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan." Dengan kata lain, mengerti adalah hal yang dapat membuat benih itu tertanam di dalam diri Anda. Mengerti membuat firman Allah dapat masuk ke dalam hati Anda. Mengerti adalah pintu yang mengizinkan firman untuk masuk ke dalam hidup Anda. Jika tidak ada pengertian, maka firman itu tidak akan pernah bisa bertunas. Jadi firman Allah harus dikatakan dengan cara yang mudah dimengerti. Pintu masuk. Saya heran melihat begitu banyaknya orang yang mencoba membuat firman Allah menjadi sangat sulit. Saya bahkan mendengar beberapa pengkhotbah yang berpikir bahwa menggali segala macam bahasa Ibrani dan Yunani sangat membantu mereka dalam menyampaikan firman. Tentu saja ada tempat untuk jenis ini. Saya terkadang menggunakan itu juga, tapi berapa orang telah membuat firman Allah menjadi sangat sulit dan intelektual sehingga orang awam tidak bisa memahaminya. Yesus melakukan hal yang sebaliknya. Dalam perumpamaan yang sedang kita lihat ini, dia mengatakan sesuatu yang sangat mudah dimengerti oleh semua orang. Mereka yang ada di sana adalah para petani. Setiap
mereka telah menaburkan benih mereka. Mereka tinggal dalam dunia yang seperti itu. Yesus mengambil sesuatu yang sangat sederhana yang bisa dimengerti orang banyak dan menggunakannya untuk mengajarkan firman Allah. Namun sepanjang waktu saya melihat orang-orang yang berpikir bahwa jika mereka menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti oleh semua orang, itu menandakan kepintaran mereka. Cara mereka berbicara membuat Anda harus mengecek kamus atau mempertanyakan tafsirannya kepada Allah untuk mengerti apa yang mereka katakan. Berapa orang benar-benar berpikir bahwa ini adalah sebuah pelayanan besar. Saya meyakini yang sebaliknya. Jika Anda benar-benar mengerti sesuatu dengan benar, maka Anda seharusnya mampu menjelaskannya dengan cara yang bisa dimengerti oleh semua orang. Saya tidak tahu apakah saya sudah mencapainya, tapi itu tentu saja menjadi salah satu tujuan saya. Banyak orang telah menuliskan dan mengatakan bahwa saya telah membuat firman Allah menjadi sangat sederhana sehingga mereka bisa memahaminya. Mereka juga menjelaskan bahwa ada beberapa orang lain yang tidak bisa mereka mengerti. Kita perlu menyampaikan firman Allah kepada orang-orang dengan cara yang dapat dimengerti oleh mereka. Mengerti adalah pintu masuk yang mengizinkan firman Allah masuk ke dalam hati Anda. Jika Anda tidak memiliki pengertian, maka firman Allah akan segera dicuri dari Anda. Setan akan datang dan mencurinya. Setan dapat mencuri firman dengan mudahnya dari orang-orang yang tidak mengerti. Anda harus mengerti firman Allah untuk menerima firman itu. Cernalah makanan Anda. Sebagai seorang pelayan firman, Rasul Paulus juga mengerti hal ini. Dia mengatakan, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. 1 Korintus 9 ayat 22. Saya mencoba melakukan hal yang sama seperti yang dikatakan Paulus, terutama ketika saya sedang melayani di negara atau budaya lain. Saya telah pergi ke seluruh Eropa, Amerika Tengah, dan ke beberapa negara di Afrika dan Asia. Ketika saya pergi ke sebuah tempat dengan budaya yang berbeda, saya mencoba menggunakan ilustrasi tertentu yang sesuai dengan situasi mereka. Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk membuat orang banyak mengerti. Tidak mengerti firman Allah itu seperti saya sedang menaruh makanan dalam mulut Anda, tapi Anda tidak mampu mengunyah dan menelannya. Makanan itu hanya menetap di mulut Anda, tidak bisa turun ke dalam diri Anda, di mana Anda bisa mencernanya. Anda bisa kelaparan sampai mati dengan makanan dalam mulut Anda jika Anda tidak mampu menelannya. Ada banyak orang yang telah mendengar firman Allah, tapi mereka tidak mengerti. Mereka mendengarkan firman, tapi mereka tidak mengerti artinya. Tidak ada pengertian rohani dalam diri mereka. Oleh karena itu, firman Allah tidak melepaskan kehidupannya, setiap gizinya ke dalam hidup mereka. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Amsal 4 ayat 7. Anda tidak harus memiliki informasi yang tepat, tapi Anda juga harus memiliki pengertian yang cukup untuk bisa menerapkan firman ke dalam hidup Anda. Setan mencuri. Inilah yang sering dilewatkan banyak orang. Apakah Anda adalah orang yang bisa mendengar seseorang melayani dan itu terdengar baik untuk Anda, tapi dalam waktu 30 menit atau 1 jam kemudian Anda bahkan tidak bisa memberitahukan pada orang lain apa yang telah dikatakan orang tersebut? Anda tidak mendapatkan apapun dari orang itu. Satu dari dua hal telah terjadi. Entah hamba Tuhan itu tidak melayani dengan benar, atau Anda tidak memiliki pengertian untuk bisa mengambil kebenaran itu dan menaruhnya dalam hidup Anda. Setan mencuri firman Allah dari Anda saat Anda keluar dari pintu gereja. Itu bukanlah situasi yang baik. Anda perlu sampai pada titik di mana Anda memiliki pengertian akan firman Allah dalam hidup Anda. Hal itu tidak terjadi melalui pembacaan Alkitab yang biasa saja, atau hanya mendengarkan pesan atau khotbah seseorang saja. Anda harus berfokus pada firman.
Kira-kira 1 bulan yang lalu saya sedang mengajarkan kebenaran yang sama ini dalam waktu saat teduh bersama dengan para pengerja saya. Saya sedang menekankan betapa pentingnya firman Allah itu. Oleh karena hal itu, beberapa orang mengatakan bahwa mereka menginginkan adanya sebuah program membaca Alkitab. Jadi sekarang kami memiliki sebuah program membaca Alkitab yang dijalani oleh para pengerja kami. Minggu lalu mereka telah membaca beberapa ayat dalam Keluaran 30. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang jubah imam, cara pembangunan tabernakel, warna ini dan itu, dan segala jenis hal yang tidak menarik bagi banyak orang. Saat saya sedang membaca ini, saya tidak bisa menahan diri saya untuk berpikir bahwa beberapa dari pengerja saya akan merasa bosan membaca ini karena kelihatannya ini tidak menarik bagi mereka. Mereka akan membaca ini semua tanpa memikirkannya dan mungkin tidak akan mengerti artinya. Ketika kita tidak mengerti firman Allah, setan mencuri kebenaran dari hidup kita. Setiap ayat menguntungkan. Saat saya sedang membaca ayat-ayat ini, Keluaran 30 ayat 12, menarik perhatian saya. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang perdamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Nah, ayat itu mungkin tidak terlihat penting bagi Anda, tapi tidak ada ayat yang tidak penting dalam Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setiap ayat bisa bermanfaat bagi kita. Kita hanya perlu memperlambat, bahkan mungkin berhenti dan berpikir mengenai apa yang sedang kita baca. Saat saya merenungkan Keluaran 30 ayat 12, saya menyadari bahwa ini adalah kunci yang membuka 2 Samuel 24 dan 1 Tawari 21. Daud telah menghitung bangsanya tanpa memenuhi syarat yang ada dalam Keluaran 30 ayat 12. Dan oleh karenanya datanglah tulah dari Allah. Jika Anda tidak mengerti kebenaran dari Keluaran 30 ayat 12 ini, Anda akan membaca kedua pasal yang lainnya itu dan bertanya-tanya, Tuhan, mengapa engkau mengirimkan tulah kepada bangsa itu? Kemudian Anda akan berpikir Tuhan sangat sulit untuk dimengerti. Itu karena Anda tidak membaca ayat tersebut dan merenungkannya sampai Anda mengerti. Anda bisa membaca Alkitab, namun karena itu bukanlah sesuatu yang menarik bagi Anda saat itu, maka apa yang Anda baca hanya akan masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Jika Anda melakukan hal ini, setan akan datang dan mencuri keuntungannya. Atau Anda bisa menyatakan dalam iman, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala sesuatu yang saya pelajari dalam setiap ayat, Anda bisa mengambil ayat itu, membuka hati Anda, merenungkannya, dan mengizinkan pengertian untuk datang. Begitu Anda menyatukan semuanya itu, maka setan tidak akan bisa mencurinya dari Anda. Pengertian rohani memampukan Anda untuk menghubungkan titik-titiknya. Anda tidak hanya memiliki berbagai macam informasi yang terpisah-pisah, tapi Anda mampu menyatukan mereka sehingga semuanya itu mulai masuk akal dan mulai bekerja dalam hidup Anda. Pengertian datang dari dalam. Itu adalah sesuatu yang berasal dari roh Anda. Roh Allah mempercepatnya bagi kita. Prinsip ini benar pada segala masa. Kita ambil contoh pelayanan anak-anak. Kebenaran adalah kebenaran. Anda tidak mengajarkan anak-anak kebenaran yang berbeda dari apa yang Anda ajarkan kepada orang dewasa. Tapi Anda harus menjangkau mereka pada level pengertian yang berbeda. Anda bisa mengatakan hal-hal yang besar, tapi jika anak-anak tidak mengerti apa yang sedang Anda katakan kepada mereka, maka setan akan mencurinya dari mereka dengan segera. Saya ingin menekankan betapa pentingnya pengertian kepada semua orang pada semua usia. Bab 13. Berakar dan dibangun. Ketika saya pertama memulai pelayanan, saya berpikir bahwa
Hasilnya semuanya tergantung pada saya. Saya pikir jika saya melayani firman dengan benar, setiap orang yang duduk dalam pelayanan saya akan diubahkan seluruhnya. Jadi saya berusaha keras mencari Allah, memastikan bahwa saya mengerti kebenaran dengan benar dan jelas dan diurapi ketika mengatakannya. Kemudian selama akhir tahun 1970-an saya melakukan rangkaian pendalaman Alkitab selama 1 minggu di 3 negara bagian berbeda, Oklahoma, New Mexico, dan Colorado. Saya akan mengajarkan kebenaran yang sama ini pada setiap pendalaman Alkitab, mencoba untuk membuat orang banyak bertumbuh pada kecepatan yang sama dan pada halaman rohani yang sama. Saya akan mengkhotbahkan isi hati saya dan melihat satu orang yang menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan menerima firman dan disembuhkan serta dibebaskan. Namun orang yang duduk di sebelahnya akan tertidur dalam pendalaman Alkitab itu dan tidak mendapatkan sesuatu dari pembelajaran itu. Seseorang akan terlihat bosan sementara yang di sebelahnya akan mendapatkan kehidupan mereka diubahkan oleh pewahyuan yang sedang mereka terima. Setelah beberapa saat, pikiran saya yang cepat mulai menemukan bahwa bukan usaha saya yang menghasilkan hasil yang berbeda-beda ini. Orang-orang ini semuanya sedang duduk dalam kebaktian yang sama dan mendengarkan kata-kata yang sama, segalanya yang dari saya semuanya sama, namun satu orang diubahkan sementara yang lainnya tertidur, satu orang disembuhkan sementara yang lainnya merasa bosan. Bagaimana hal-hal ini bisa terjadi dari pelayanan firman yang sama? Kemudian saya mulai menyadari bahwa bukan firman yang saya sampaikan, melainkan kondisi hati masing-masing oranglah yang membuat perbedaan-perbedaan ini. Saya secara pribadi telah menyaksikan orang jenis pertama ini yang dijelaskan oleh Yesus. Saya telah menyampaikan isi hati saya, tapi firman Allah masuk ke telinga kiri dan keluar ke telinga kanan. Jenis orang seperti ini sepertinya tidak memiliki hati atau pengertian akan firman Allah. Saya berhenti memikirkannya. Saya menyadari bahwa bukan cara saya menyampaikannya, tapi cara orang-orang mendengarnya. Di manakah fokus Anda? Apakah Anda adalah salah satu dari mereka yang mengatakan, "Saya tidak pernah mendapatkan apapun dari pesan yang disampaikan di gereja"? Ini mungkin bukan kesalahan orang yang menyampaikan pesan. Ini bisa jadi karena cara Anda mendengar, atau harus saya katakan Anda tidak mendengarkan. Ini ada hubungannya dengan apakah Anda membuka hati Anda dan benar-benar ingin mengetahui kebenaran itu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Apakah ini menggambarkan cara Anda melihat firman Allah? Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mazmur 19 ayat 11. Jika Anda sampai pada titik di mana Anda ingin mengetahui kebenaran firman Allah lebih daripada Anda menginginkan makanan, lebih daripada Anda menginginkan kekayaan, maka Anda akan mendapatkannya. Masalahnya adalah kebanyakan kita tidak menginginkan ini setiap saat. Mungkin sekali dalam seminggu atau sebulan kita merasakan hasrat selama 5 menit atau 10 menit di mana kita ingin mengerti dan bekerja secara rohani. Tapi kemudian kita menjadi sibuk dengan segala sesuatunya dalam hidup dan hasrat itu memudar. Jika Anda seperti itu, Anda tidak akan memiliki pengertian ini. Allah bukanlah pribadi yang menentukan kondisi hati Anda. Andalah yang menentukan kondisi hati Anda sendiri. Pada dasarnya ini adalah mengenai di mana fokus hati Anda. Jika Anda berfokus pada Allah dan Anda lapar serta mencari Dia, Anda akan dipenuhi. Matius 5 ayat 6. Tapi jika Anda adalah salah satu dari jenis orang pertama yang digambarkan dalam perumpamaan ini, firman Allah tidak berarti apa-apa bagi Anda. Anda kelihatannya tidak bisa menyimpan firman Allah. Ini bukan saatnya untuk Anda berdoa dan meminta Allah untuk berbicara lebih keras. Ini saatnya bagi Anda untuk mengubah hati Anda dan mulai berfokus pada hal-hal dari Allah. Langkah-langkah progresif. Dalam Markus 4 ayat 16-17, Yesus berbicara tentang jenis orang kedua yang mendengarkan firman Allah.
Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Kemudian apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Sekarang sebelum kita melihat secara khusus pada jenis orang yang kedua yang mendengarkan firman Allah, izinkan saya membuat pernyataan lainnya. Perumpamaan ini juga menggambarkan langkah-langkah progresif menuju keberhasilan. Allah dengan jelas menggambarkan 4 jenis hati orang yang berbeda dan bagaimana firman Allah berinteraksi dengan hati mereka untuk menghasilkan buah atau tidak. Saya yakin dia juga menggambarkan 4 tingkat keberhasilan yang berbeda. Pertama, Anda mengalami sebuah tingkatan di mana Anda mendengar firman Allah tapi hati Anda tidak tertuju padanya. Anda tidak mengejar hal-hal yang dari Allah. Firman Allah masuk telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Itulah jenis orang yang pertama. Jenis orang kedua merasa senang dengan firman, tapi firman itu tidak berakar dalam hati mereka. Hasil akhirnya adalah mereka tidak menghasilkan buah juga, mendapatkan dari yang lain. Jenis orang ketiga sangat senang dengan firman Allah dan firman itu berakar. Firman Allah mulai bertunas dan mulai menghasilkan kehidupan dalam diri mereka, tapi kemudian perhatian mereka teralihkan oleh hal-hal dari dunia ini. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Markus 4 ayat 19. Jenis orang keempat adalah orang yang benar-benar memelihara dan merawat firman Allah. Mereka berfokus pada firman dan tidak teralihkan oleh hal-hal dunia ini. Jadi mereka menghasilkan tuaian besar. Dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Markus 4 ayat 20. Meskipun saya telah lahir baru pada usia 8 tahun, saya tetap layaknya anak-anak biasa. Selama di gereja, saya akan berfokus pada teman-teman saya di gereja dan apa yang akan kami lakukan setelah kebaktian selesai. Jadi saya tidak benar-benar merenungkan firman Allah dan mengizinkan firman itu masuk ke dalam hidup saya. Saya membaca Alkitab tiap hari, tapi karena 1 atau 2 alasan, firman itu tidak masuk ke dalam hati saya. Saya pikir firman itu tetap masuk meskipun hanya sedikit. Saya tidak melakukan banyak hal berdosa dan masalah lain yang dilakukan orang banyak. Jadi saya tidak sedang mengatakan bahwa firman itu tidak ada pengaruhnya. Namun itu tidak memiliki efek yang sebagaimana seharusnya dalam kehidup saya. Sepertinya firman itu masuk ke telinga kiri dan keluar telinga kanan saya. Seperti jenis orang pertama yang digambarkan dalam perumpamaan. Saya tidak mengerti firman Allah dan firman itu tidak memberikan pengaruh pada saya. Kemudian saya memiliki pengalaman ini dengan Allah pada 23 Maret 68 dan saya menjadi sangat bergairah dengan firman Allah. Saya pikir Anda pasti belum pernah melihat seseorang yang sangat bergairah tentang Allah dan firman-Nya lebih dari saya. Tapi ada masa-masa di mana firman Allah tidak berakar dalam diri saya. Saya mendapatkan atau mengandalkan pewahyuan orang lain, pengejaran mereka mengenai firman Allah dan bukan dari hubungan saya pribadi. Meskipun saya bersemangat dan hal-hal besar terjadi dalam diri saya, hidup saya belumlah menghasilkan banyak buah. Asap dan cermin. Saya berada di tingkatan kedua ketika Allah menggunakan perumpamaan ini untuk berbicara dalam kepada hidup saya. Hal itu terjadi kira-kira ketika Jamie dan saya menikah pada Oktober 72, sebelum hari pernikahan kami dan setelahnya. Allah menggunakan pengajaran penabur ini menjadi sebuah pewahyuan dalam hidup saya. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Markus 4 ayat 16. Sekarang saya akan menghubungkan dengan hal itu. Setelah saya memiliki pengalaman ini pada 23 Maret 68, saya langsung jatuh cinta kepada Allah. Firman Allah menjadi berkuasa dalam hidup saya.
Saya sangat bergembira atasnya. Saya tidak bisa membuka Alkitab tanpa mendengarkan Allah berbicara langsung kepada saya melalui ayat-ayat. Meskipun saya sangat bergembira atasnya, tapi saya juga merasa frustasi atasnya. Saya tidak melihat dalam hati saya potensi dan apa yang Allah ingin lakukan dalam hidup saya. Tapi saya tidak melihatnya di luar saya. Karena ada perasaan frustasi dan saya benar-benar tidak menghasilkan buah, saya mulai menghubungkan ini kepada jenis orang kedua yang Allah jelaskan dalam perumpamaan ini. Jenis orang kedua ini merasa gembira dengan firman Allah dan menerimanya dengan senang hati, tapi mereka merasa frustasi ketika mereka tidak melihat adanya buah. Dengan berjalannya waktu, saya mengamati sebuah kecenderungan di antara banyak orang untuk menjadi dangkal. Berapa dari orang-orang ini mungkin sangat demonstratif di luarnya, tapi segala sesuatu dalam hidup mereka hanya mengenai hal-hal luar saja. Tidak ada kedalaman dalam kehidupan pribadi mereka. Saya tidak mengerti semua alasan untuk hal ini, tapi saya melihat ini waktu saya berurusan dengan mereka. Berapa orang memang dangkal, segala sesuatunya hanya mengenai hal-hal luar saja. Mereka tidak memiliki kedalaman di dalam diri mereka. Saya telah melihat banyak orang dalam pertemuan saya yang merasa gembira atas firman Allah yang mudah dimengerti. Ini mengagumkan, mereka benar-benar diubahkan. Tapi saya menjadi sadar bahwa dengan beberapa orang ini, semua hanyalah sebuah pertunjukan saja tanpa adanya tindakan. Ini hanyalah asap dan cermin, tidak ada komitmen nyata dalam hati mereka. Jadi selama bertahun-tahun saya sampai pada suatu tempat di mana saya menikmati melihat orang-orang yang benar-benar mendapatkan dampak dari firman Allah. Mereka menyediakan waktu untuk benar-benar memikirkan dan merenungkannya. Tentu saja ada mereka yang sangat bergembira sehingga mereka berdiri, berteriak dan melompat di tempat duduk mereka selagi saya berkhotbah. Itu bukanlah masalah juga. Tapi saya senang melihat mereka yang tenang dan merenungkan firman Allah. Mereka memerlukan waktu sebelum mereka benar-benar melakukan komitmen. Terkadang orang-orang ini yang hanya merasa gembira pada awalnya tidak mengizinkan firman Allah berakar dalam diri mereka. Ada masa untuk berakar dalam firman yang diperlukan untuk Anda bisa berubah. 2 terarium. Guru kelas 6 saya menaruh tanah dalam 2 gelas besar yang sama percis yang disebut terarium. Kemudian sebagai bagian dari proyek kelas kami, dia menanam benih tomat dalam 2 terarium tersebut pada hari yang sama. Dia menaruh 2 terarium itu di tempat yang sama di dalam kelas kami, jadi mereka menerima jumlah sinar matahari yang sama. Dia menyiramnya dengan jumlah air yang sama setiap hari. Yang membedakan 2 terarium itu adalah salah satu terarium berisi tanah 8 inci tingginya, sedangkan yang lainnya hanyalah 1 inci saja. Guru saya mengajukan pertanyaan kepada kami, benih mana yang kalian pikir akan bertumbuh, yang mana yang akan menghasilkan buah? Dan yang membuat saya terkejut, ternyata benih di dalam tanah yang hanya sedalam 1 inci bertumbuh lebih dulu. Mungkin setelah benih di tanah 1 inci itu tumbuh kira-kira setinggi 1 kaki, barulah akhirnya benih di terarium lainnya mulai bertumbuh. Sekilas Anda berpikir bahwa tanaman yang di terarium dengan tanah sedikit itu lebih baik. Tapi ketika Anda hanya memiliki sedikit tanah, tanaman itu harus mengerahkan seluruh energinya untuk bertumbuh ke atas, karena tidak memiliki ruangan untuk berakar. Tidak ada cukup akar untuk berakar, sehingga kehidupan pada benih itu hanya mengarah ke atas. Pada awalnya itu terlihat baik. Bagi banyak orang, ini semua adalah tentang penampilan. Mereka tidak benar-benar peduli dengan hasil jangka panjang. Mereka adalah orang-orang yang berpikir jangka pendek. Mereka mendengarkan satu pesan mengenai kesembuhan dan dengan gembira berkata, "Saya tahu, saya tidak akan pernah mendapatkan masalah lagi." Mereka pikir itu indah dan mereka sangat demonstratif mengenainya. Namun benar-benar
perlu ada waktu di mana Anda harus mengambil kebenaran yang telah Anda pelajari, dan tidak peduli betapa mereka telah menggairahkan Anda, biarkan mereka berakar dalam diri Anda. Benih yang hanya memiliki tanah sedikit bertumbuh hampir sekitar 1 kaki sebelum akhirnya benih yang lain mulai bertumbuh. Tapi dalam waktu singkat, karena tidak ada cukup akar yang menopang, tanaman dalam tanah 1 inci itu mulai memucat dan kemudian memutih. Tanaman itu akan layu dan mengerut. Tanaman itu mati karena tidak memiliki sistem akar untuk menopang pertumbuhannya. Benih tomat yang mulai bertumbuh lebih lambat sejauh yang kita perhatikan, bertumbuh menjadi tanaman dewasa. Kami harus menaruh tonggak saat itu, mulai menghasilkan banyak tomat. Waktu. Melalui pengalaman itu, saya mempelajari sebuah pelajaran. Sebuah benih pertama-tama haruslah bertumbuh di bawah tanah. Benih itu harus menghasilkan akar sebelum menghasilkan buah. Dalam alam rohani, banyak orang yang tidak suka level pengakaran ini. Mereka tidak mau mengizinkan kebenaran dari firman Allah berakar dalam diri mereka dan terbangun dalam hati mereka. Mereka ingin melewatkan semua ini dan langsung ke tahap berbuah secepat mungkin. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kedalaman dalam hidup mereka. Hati mereka tidak berkomitmen sepenuhnya pada kebenaran yang mereka terima itu. Mereka mungkin kelihatannya seperti sedang bertumbuh lebih cepat daripada orang lain, tapi pada akhirnya mereka tidak mampu menopang pertumbuhan mereka. Mereka layu dan mati pada kesulitan pertama yang mereka temui. Firman Allah tidak akan menghasilkan buah dalam hidup mereka. Jika Anda mau menjadi seseorang yang benar-benar menghasilkan buah dan melihat firman Allah bekerja, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu semalaman. Anda tidak bisa mempercepat mujizat Anda. Itu memerlukan waktu. Ada benih, waktu, dan tuaian. Sebenarnya kadang-kadang itu adalah benih, waktu, baru kemudian tuaian. Itu benar-benar membutuhkan waktu. Anda harus mengizinkan firman Allah tetap berakar dalam diri Anda. Anda tidak bisa melewatkannya. Anda harus terus menggali dan mencari pewahyuan yang lebih besar lagi. Jangan hanya mengambil pewahyuan di permukaan dari apa yang dikatakan firman Allah. Kembalilah pada Alkitab dan bertanyalah, Tuhan, apakah saya telah menerima semuanya mengenai ayat-ayat ini yang perlu saya ketahui? Tunjukkanlah lebih lagi. Anda harus mengizinkan firman Allah berakar dalam diri Anda. Gagal mengizinkan firman Allah berakar dalam diri Anda mungkin adalah alasan nomor 1 mengapa banyak orang tidak melihat buah yang lebih besar termanifestasikan dalam hidup mereka. Mereka tidak memberikan waktu. Banyak orang mengetahui ayat seperti 1 Petrus 2 ayat 24 yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Mereka menghabiskan waktu 5 menit untuk memikirkan mengenai konsep kecil itu dan berkesimpulan, saya tahu sekarang saya seharusnya disembuhkan. Tidak, Anda perlu merenungkan ayat itu dan kemudian merenungkan ayat itu lebih lagi. Habiskan hari, minggu, bulan, dan tahun untuk berfokus kepada kebenaran itu. Dan terapkan itu pada hidup Anda sampai kebenaran itu berakar dan terbangun dalam diri Anda sehingga tidak ada yang bisa mencabutnya. Kedalaman akar. Ketika saya masih kecil, kami tinggal di sebuah lingkungan, tapi halaman kami masih agak sedikit lebar. Kami memiliki 23 pohon pekan di halaman kami. Setiap tahun beberapa pekan akan jatuh, terinjak, dan sebaliknya menemukan jalan mereka untuk masuk ke dalam tanah. Kemudian mereka akan bertunas dan mulai menghasilkan buah. Tugas saya adalah mencabut pohon-pohon pekan kecil ini yang mulai bertumbuh. Seperti kebanyakan anak-anak kecil lainnya, saya tidak ingin menghabiskan waktu saya dengan mencabuti pohon-pohon kecil itu. Kami memiliki ratusan pohon kecil itu di seluruh halaman. Saya akan melihat satu dari mereka, tapi saya tidak mau berhenti bermain dan mencabutnya. Jadi saya menunggu sampai pohon itu cukup tinggi, sehingga orang tua saya bisa melihatnya dari dalam rumah.
Ketika mereka melihatnya, mereka akan berkata, "Andy, kamu perlu keluar rumah dan mencabut pohon pekan." Selama itulah saya menunggu. Namun saya belajar cukup cepat bahwa jika saya membiarkan sebuah pohon pekan bertumbuh setinggi 1 kaki, maka akan ada akar dengan panjang sekitar 3 atau 4 kaki di bawahnya, 3 kali lipat pertumbuhan di bawah tanah seperti halnya pertumbuhan ke atas. Jika saya menunggu pohon pekan itu sampai setinggi 1 kaki dan baru mencabutnya, saya harus mengambil sebuah skop dan menggalinya. Pohon itu telah berakar dengan baik sehingga saya tidak bisa hanya menariknya ke atas. Jika saya ingin mencabut pohon pekan itu dengan mudah, maka saya harus mencabutnya ketika mereka masih setinggi 1 inci. Kemudian saya hanya tinggal merenggutnya dan mencabutnya. Begitu juga dengan benih firman Allah. Setan akan sangat senang menjumpai Anda tidak memiliki akar yang mendalam di dalam hidup Anda, dan dia akan datang menghampiri Anda dan mencuri firman Allah dari Anda. Dia ingin mencabutnya sebelum firman itu berakar. Namun jika Anda memiliki sistem akar yang baik, Anda akan mampu dengan tetap tegak apapun masalah, cobaan, dan kesulitan yang datang dalam hidup Anda. Banyak orang yang seperti jenis tanah kedua yang Allah jelaskan ini. Mereka tidak bisa menghasilkan buah, bukan karena mereka tidak senang dengan firman Allah, bukan karena mereka tidak mencintai firman Allah. Mereka mencintai firman Allah, hanya saja mereka tidak memiliki waktu untuk mengizinkan firman Allah berakar di dalam diri mereka.